Kita lanjut pengajian kita dalam pelajaran tafsir murajaah malam ini. Kita lihat tafsir Khazin jilid pertama halaman 281 surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada sekelompok manusia atau umat atau segolongan umat yad'una, yang mengajak manusia, yang menyeru manusia ilal khair, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyeru manusia untuk beramal ma'ruf. Jadi istilah amar ma'ruf diambil dari bahasa Al-Quran, ya'muruna bil ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, nahi mungkar, itu juga diambil dari Al-Quran. Wa yanhauna, dan mencegah atau menjauhi dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah mereka yang menyeru kepada yang baik, mereka yang menyeru kepada yang ma'ruf, dan mereka yang mencegah atau menghalangi dari kemungkaran. Itulah mereka yang disebut dengan muflihun, orang yang beruntung. Berarti hana termasuk urang wek-wek ki no, urang santai-santai saja ya, hana termasuk muflihun. Urang terimong bere hana termasuk muflihun. Urang haid yak buh genira, haid hat yak tumiki, haid hat yak melabu, tidak termasuk muflihun. Yang termasuk muflihun adalah pertama yad'una ilal khair, kedua ya'muruna bil ma'ruf, dan ketiga yanhauna 'anil munkar. Jadi urun terima bere hana itamang kena. Dan dia kena yang keput dua wae aki pokoknya terima bere. Hana ya. Jadi kita tidak boleh terima beres rupanya. Harus ada gerakan. Harus ada mafing, bergerak untuk mengajak manusia kepada yang ma'ruf, dan juga bergerak untuk mencegah manusia yang mungkar. Tidak ada istilah haid hatiak perumun gop, haid hatiak pupe ke gop. Rupanya payah pupe ke gop, karena ada kalimat wa yanhauna 'anil munkar. Kita lihat bagaimana Imam Khazin menafsirkan ayat ini. Qauluhu ta'ala, firman Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di sini ada lam wal. Kalau kita hilangkan wa itu ada lam di sana, yaitu allamu fi qaulihi wal takun. Lam yang terdapat pada wal, lam itu adalah lamul amri. Lam artinya perintah. Wal takum, hendaklah ada di antara kamu, itu perintah. Ai litakum minkum ummatun da'atu ilal khairi. Yang diperintahkan oleh Allah di sini adalah kita menjadi umat, yaitu umat yang menyeru kepada kebaikan. Jadi semua kebaikan itu Allah perintahkan untuk kita seru, dan tidak ada perintah untuk menghalangi orang kepada kebaikan, atau tidak ada perintah untuk menyembunyikan kebaikan. Hanya perintah. Yang na perintah adalah menyeru. Tidak ada perintah juga memaksa. Yang ada perintah menyeru. Ini adalah ayat tentang dakwah. Artinya dakwah itu yang paling esensi, yang paling utama adalah menyeru. Tugas kita sebagai umat Islam, tugas menyeru. Bukan tugas memukul, bukan tugas membunuh,
bukan tugas mupaki, bukan tugas mukleok, tapi tugas adalah menyeru. Jadi tugas menyeru tidak pernah berakhir. Walaupun yang diseru itu tidak pernah peduli, tidak pernah open, tidak pernah pupe bahasa Aceh, tapi perintah menyeru selalu terikat dalam kehidupan umat Islam, yaitu menyeru kepada kebaikan. Waqila, dan juga ditafsirkan ayat ini bahwa inna kalimata min, kalimat minkum, kena min di sini ming, kumnya antum, jadi min tambah antum sama dengan minkum. Jadi min mau dibahas di sini. Min di sini hendaklah ada di antara kamu. Jadi di antara di sini litabyin la litab'id. Maksud ada di antara kamu adalah ada semua kamu, bukan di antara. Alah hana payah tanya ngopi karena orang lain. Hai hana seru kebaikan, hana puruh bertanya ngopi karena orang lain. Jadi satu segi ulama memberi penafsiran min di sini adalah la litab'id, bukan menunjukkan sebahagian, tapi menunjukkan untuk semua orang. Jadi tugas dakwah adalah tugas semua orang. Wal takum minkum, hendaklah ada semua kamu. Karena min di sini ditafsirkan oleh sebahagian ulama, hendaklah ada semua kamu, bukan hendaklah sebagian kamu. Jadi tugas dakwahnya kan tugas penceramah semata. Dan bukan berarti dakwah itu dipahami harus ada podium, harus ada komentar. Kaum muslimin dan muslimat, baik tua untuk malam nejak bak dakwah, kenyan manteng pengertian daripada dakwah. Tapi apapun kalimat yang keluar dari kita, untuk kita, oleh kita, manfaatnya, maslahatnya untuk kita, semua itu masuk dalam ranah dakwah. Jadi kewajiban bagi kita semua menjadi pendakwah dalam kapasitas dan di dalam otoritas tertentu. Urang raya, raya perintah hantar. Urang ubud, menurutnya perintah. Ubud lom, mengkreh-kreh, menurutnya. Bahkan lemah orang itu. Sekecil-kecil berdakwah adalah berdakwah dengan hati, artinya suka melihat kebaikan, benci melihat kemungkaran. Tak cegah nah urung main judi, tak cegah urung main judi. Pertanyaannya siapa kita? Kalau kita hamba dhaif, mekreh-kreh, dan kita perkirakan kalau kita cegah kemungkaran dengan tangan kita, maka hilanglah gehem kita, gadah higa. Maka turun kita, turun. Berarti saya bukan level itu. Saya level mencegah dengan kemungkaran itu dengan hati. Adhaful iman, kan level terkecil. Ada power, ada kekuatan. Mencegah dengan tangan, tiada hadis ke bawah. Jadi yang pertama diingat bahwa tugas berdakwah ini, tugas menyeru kepada kebaikan adalah tugas semua orang. Karena min di sini dipahami oleh sebahagian mufassirin sebagai litabyin, untuk menjelaskan saja, bukan bermakna litab'id sebahagian orang. Wa dzalika li'anna Allah azza wa jalla, karena itulah maka Allah azza wa jalla aujabal amra, memustikan kita, mewajibkan kita untuk perintah bil ma'ruf, yaitu memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik. Wan nahya, dan mewajibkan kepada kita untuk mencegah anil mungkari, dari kemungkaran. Disinilah timbul kalimat amar ma'ruf
nahi mungkar. Amar artinya perintah, ma'ruf artinya kebaikan, nahi artinya larangan, mungkar artinya kemungkaran. Jadilah satu kalimat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kemudian kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena ada ayat lain, kita mesti terjun semua orang untuk berdakwah karena kita adalah umat yang terbaik. Kuntum, Anda adalah umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, karena kita adalah bagian umat, berarti semua kena perintah ta'muruna bil ma'ruf. Kecuali kitanya merasa diri bukan manusia. Kalau kita merasa diri bukan manusia, baru kita merasa diri tidak terlibat dalam dakwah. Kalau kita merasa diri manusia, saya ini manusia, manusia bagian daripada umat, berarti saya terikat dengan dakwah ini, maka dipersilakan siapapun untuk menyebarkan seruan kebaikan. Hana mesti yak preh tengku kedi, hana mesti yak preh hurung malim kedi. Cuma ke preh hurung malim mangak mufum supaya tidak salah menyeru. Betul yang salah tak ajak, yang betul tak larang. Situlah peran orang alim. Peran orang alim dalam berdakwah agar tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Sedangkan melaksanakan ma'ruf itu peran semua orang, mencegah mungkar itu peran semua orang, tugas semua orang. Tetapi biar tahu apakah ini mungkar ataukah ini ma'ruf, maka harus kita perankan ulama untuk bertanya. Judi je talit, kata yang buat tungku imum, hai tungku imum, main judi je talit, gekun le tungku imum. Oh judinya peh talit karena yang mungkar. Jadi orang agamawan tahu itu. Jadi menyokon urang amfum agama datanya kalau nanti je talit, urang main judi je talit, musukan urang amfum agama. Dia akan menjawab, "Tu apa kita usir orang main judi? Kan kalau yang menang kan dikasih untuk pembangunan." Ya, kan amfum kan. Jadi payah tanya mbak yang ahlinya. Sudah. Kemudian fayajibu ala kulli mukallafin al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari imma biyadihi au bilisanihi au biqalbihi. Ada 3 level, ada 3 tingkatan manusia, umat, semua kita, semua orang berkewajiban mencegah kemungkaran itu dengan tangan kita, artinya kekuasaan kita dengan jaro, artinya urangnya lagut jaro. Cegahlah kemungkaran dengan tangan. Maksud dengan tangan dengan kekuasaan, karena tangannya tempat hidup kekuasaan. Watai teken surat tanggeun tanda tangan, berarti kan tanda kaki. Maka bak tangannya kekuasaan. Bang tebit surat lipat wali kota masa. Semua permainan-permainan ataupun hal-hal yang melanggar syariat Islam wajib ditangkap masa, wajib dibubarkan masa. Kan dengan tanda tangan, enggak nyan legut. Nah, jadi itu mencegah dengan tangan maksudnya, mencegah dengan kekuasaan. Kan mencegah dengan tangan, ya tanpa urang nganjaro sirodro. Ha teh tuliuk mana jaro. Jadi dengan kekuasaan. Itulah makna tangan. Maka dalam bahasa dalam ilmu tauhid, ketika Allah menyebutkan yadullahi, tangan Allah di atas tangan manusia, itu maksudnya kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Kan tangan sih keun, maksudnya kekuasaan. Jadi ada orang yang memang dia punya power, punya jabatan, punya kekuasaan, punya wewenang, ya, punya otoritas. Dia akan mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Watai gelit urang
apa itu di hotel, teringat kita dulu marak di Banda Aceh. Ibu Eliza itu, perempuan dia. Uragam kalau tentai gelit. Ya, bisa-bisa balik lit. Tapi gaknya Nurinang bisa mengenyahkan maksiat di hotel-hotel pada saat dia itu jadi wali kota saat itu. Dia kira ge basmi kan padahal kau rinang kon gara inang geco. Puasit tanda tangan geco kekuasaan. Dia wali kota pada saat itu. Dan dia mau orang lain tidak mau mungkin. Jadi orang mau dan orang kuat yang persih lagi tusuk sampaikan. Itu sangat efektif untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Mai tanya tak kun tiga teman-teman. Hana kekuasaan ikuligop kadu atau sago boleh tak abai ka. Ka mubhab daju duduk dalam dungki binti. Tapi ketika orang-orang berkuasa mencegah maksiat maka sangat efektif dan berjalan, bahkan ditakuti oleh orang-orang yang menentangnya. Au bilisanihi, atau mencegah kemungkaran itu dengan lisan, dengan dakwah, dengan bicara, dengan nasihat, dengan omongan, termasuk dengan tulisan di sini. Dakwah melalui media, ngan lidah tagai, hana kekuasaan, tapi ngan lidah. Au biqalbihi, atau dia mencegah kemungkaran dengan hatinya. Gimana cegah kemungkaran dengan hati? Mana tahu dia dalam hati kita tidak simpatik, itu dianggap mencegah. Nah, kemungkaran kita tidak ada di sana, namanya mencegah dengan hati. Ada orang yang berbuat mungkar, tidak kita puji-puji, sudah dianggap mencegah. Ada orang berbuat kemungkaran, tidak kita angkatkan, sudah dianggap kita menentang. Ada orang berbuat kemungkaran, tidak kita viralkan. Tengok tena kemungkaran, tak viral, tak share, cukup galak awak buat kemungkaran. Kau buat juga kemungkaran, kau buat kemungkaran, kau buat Facebook, akan banyak yang ngelek. Haji apa yang ini? Viral, ditanya, tapi viral kemungkaran orang lain. Itu tidak termasuk mencegah. Tetapi yang dimaksud dengan mencegah dengan hati, tidak ikut serta, tidak banyak memberi komentar, tidak memuji-muji, dan yang paling penting adalah menimbulkan kebencian terhadap kemungkaran walaupun tak cegah. Dengar tak semua ber, dengar orang sembahyang tarawih, anak muda pindah ke nepot itakat Honda berutuh su buat jalan. Minimal brigen teman-teman kajut. Tak ada gadah keung tu. Tak kurang ajar tu ngah tarawih. Yang kira mencegah kemungkaran. Jadi membrigenkan diri sudah termasuk itu. Nya hana tak keun cukup pas tu Honda. Ada juga beraya hana tak puja-puja ya. Kita melihat orang-orang sedang salat tarawih masih bareng-bareng di warung, di kafe-kafe, kita merasa bahwa itu tidak nyaman, kau kira mencegah. Tengah mugrid manteng urang muka, tengah mugrid manteng urang duk bak warung. Yang kau kiranya, karena tak nak pegah pintu panjang urusan. Kecuali anak dia. Hai, ni uruh anak draw dan tambah ikun. Mahenglah kita. Ada pegah le tinggi-tinggi tu. Tinggi-tinggi tu. Pulam na anak draw ti khul legau. Hai, anak draw ni nasi banyak uruh lung. Jadi itulah kendala. Kendala mencegah kemungkaran bila kemungkaran itu ada pada diri kita. Kena buat anak draw tu atau buat isteri draw tu. Ustaz gayup rumah kau pakai jilbab. Orang juga akan melihat, hai tengkunya gaduh you pakai rumah kau jilbab. Cik jak rumah kau yang tiga cik siap rumah kau nyan pun nak pakai jilbab. Pas dia melihat isteri kita, geron bro ngan baju daster di luar rumah. Pur yang bayu rumah kau pakai jilbab kale tu. Rumah kaknya ni ron bro bak teras rumah. Di halaman rumah mondar mandir ngan baju daster pane. Pane dengar kau. Inilah kendala-kendala mencegah kemungkaran. Bila kemungkaran itu ada pada diri kita. Selanjutnya,
di sini kita lihat hadis yang mungkin berhubungan dengan yang disampaikan. An Abi Sa'id al-Khudri, hadis dari Abi Sa'id al-Khudri, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Pertama diurutkan biyadi. Jika kamu melihat, siapapun melihat, jadi man ini semua orang, tidak lagi kepada kelompok. Sidra wajib tahu kemungkaran, tetap perintahnya adalah fal yughayyirhu, hendaklah kamu menghalanginya, mencegahnya, biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati, jika tidak mampu dengan tangan, tanya hana kekuasaan, ikeligo urusan drone, katu hado ngadun, kalau dia kampung drone, apa nak pikirnya kampung drone, kamu nanti dalam tanya berdakwah, maka itu banyak sekali tantangan. Anggaplah kita tidak mampu dalam ranah ini, fabilisani, maka ambil langkah kedua, yaitu dengan dakwah, dengan lisan, dengan ucapan, dengan seruan yang hana resiko. Karena menyo dengan tangan nyan berarti na resiko, karena orangnya rayu na jabatan, dia tidak masalah karena dia tidak bisa untuk dilawan. Hai lawan, hanji lawan. Misalnya pemerintah mencegah kemungkaran, enggak sembarangan orang melawan. Hana mandu muru berani melawan. Itulah fungsi daripada kekuasaan. Maka berfahala jadi pemimpin dengan cita-cita mencegah kemungkaran, nyan berfahala. Jadi tetap yang legop, nak galak je pemimpin, mesti yang legop. Cukup galak long je pemimpin. Oh baik galak tak pemimpin yang gelarang, hang gebi sunnah. Betul, hang gebi sunnah pemimpin. La tas'alil imarah dalam hadis. Nabi gekun kepada Samurah, wahai Samurah, la tas'alil imarah, jangan suka meminta jabatan. Tapi satu segi tanya harus galak di kejabatan. Nah galak di kejabatan, cukup galak. Lupakan. Lu fikir sang mina jabatan je tak cegah kemungkarannya. Je tak pegat surat, tak teken surat, ini itu. Jadi berpeluang, maka sangat berfahala orang yang memiliki jabatan memanfaatkan, di antara lain adalah untuk mencegah kemungkaran. Berfahala. Polisi berfahala karena dia mencegah orang supaya tidak narkoba. Berfahala yang kan mencegah mungkarnya. Kita alhamdulillah tanya, alhamdulillah ada aturan, orang narkoba ditangkap dan sebagainya, yang kan mencegah kemungkaran. Man menyokan polisi yang cegah, kita tidak mampu, jadi syukurlah. Jadi polisi sempat berperan sebagai pencegah kemungkaran dalam hal ini. Mencuri kemungkaran, idrab le polisi. Wah, polisi adalah pencegah kemungkaran karena dia ada kekuatan, ada jabatan, ada wewenang, ada regulasi, ada pengadilan dan sebagainya. Tapi kalau rakyat biasa, nyan kentanyo drop pencuri drop tanyo itumpom de lelehok. Apalagi sekarang sindikat ya, yang lebih banyak pencuri dari penghuni rumah. Ya, tak fikir tengah rumah mencuri, mana pencuri tak bedah tengah malam. Talit pencuri. Nyan tak bayang kali tanya orang si pencuri nak miat. Kau mana? Talit ji. Mai pencuri na lapan ejak biraya badan. Iblis mentang meninggal itu. Kalau ipah te iblis itu meninggal itu. Kan tiga pencuri dengan orang rumah. Tak bayangkan pencuri nak miat tanya. Pencuri buah mangga tengah malam. Nya pun jaga pencurinya. Pun jaga pencuri. Habis apa pelam-pelam. Nya pun tak jaga nak miat pencuri. Tapi punya pencuri sindikat dengan senjata tajam kan tak lu tanya.
Makanya ada banyak pahala yang berperan mencegah kemungkaran itu sendiri. Ya, Habib Fateh, silakan. Mungkin ada diskusi, silakan. Waalaikumsalam. Bersamaan dengan bunyi jam. Ya. Orang yang bisa mencegah kemungkaran, tapi dia terlibat dalam kemungkaran, itu bagaimana? Waalaikumsalam. Ya, mencegah kemungkaran itu adalah sebuah kebaikan. Walau yang mencegah itu juga ya berbuat mungkar. Jadi walaupun yang mencegah ini berbuat mungkar, tetapi perintah mencegah ini tidak hilang. Don mencegah kemungkaran. Pak pakon, don lihat mungkar. Tetap berperan pada dia. Pada saat dia mungkar, dia harus dicegah lagi oleh orang lain. Estafet. Jadi cegah mencegah. Kita tukang tangkap orang misalnya. Ketika kita salah, kita ditangkap lagi. Makanya lembaga hukum itu ada leveling, ada tingkat-tingkat. Dilihat di dalam dunia tentara misalnya, kan ada bom lagi, ada di atasnya ada yang tangkap lagi. Jadi berlapis-lapis. Kalau kita yang salah ditangkap oleh polisi. Kalau polisi yang salah, ada pihak lain lagi yang menangkap. Pihak lain ada lagi, karena tidak ada satupun manusia di atas permukaan bumi ini yang free of law, bebas dari hukum. Hidro ni tenang mentah, hidro cukup pas jabatan putra. Pokoknya hidro ni bebas daripada kesalahannya. Semua kita dapat berpeluang dihukum, dan semua kita tidak terhalangi daripada tindakan hukum. Kan sampai ada mahkamah internasional itu kan supaya mencari keadilan itu berlapis-lapis. Jadi cuman yang berbuat kemungkaran tidak akan efektif mencegah kemungkarannya yang pasti. Tapi perintahnya tetap berlaku. Cuman hanya efektif. Contoh. Mudah-mudahan tidak tersinggung, karena bukan saya maksudnya ada yang tersinggung. Misalnya seperti kita sampaikan tadi, kita mengajak orang lain, misalnya mari kita jaga kebersihan. Apakah hadirin sekalian, mari kita ajak kebersihan. Pak hejak rumah hutannya, meriru, mutipru, bro. Ya, bayu ajak gok kebersihan kelin, ajak rumah ganyan, mekeli mekaca, meriru, meneh-neh lom. Orang tidak akan mudah mengikuti kita. Tapi yang tanya pegah, mari jaga kebersihan, itu sudah benar. Cuman tidak mudah diikuti orang. Supaya mudah diikuti orang, mari kita jaga kebersihan. Kita harus bersih. Semua harus bersih. Pakaian bersih, sepatu bersih, sepeda motor bersih, mobil bersih, rumah bersih, kupiah itu bersih, dumpur bersih, uke-uke itu bersih. Mari kita ajak kebersihan. Bayi uke katanya aspal di dalam. Apa tungkunya jaga kebersihan? Yang uke doh kemantang ale aspal dong apa? Hitam sudah. Tidak efektif untuk didengar oleh orang lain. Tapi ketika dia mengajak itu, dia juga dapat pahala. Jadi maka Sayyidina Ali mengatakan undur maqala. Perhatikan apa yang diucapkan. Wala tandur mangkala, jangan lihat siapa yang mengucapkan, itu ada benarnya. Tapi perlu juga dilihat undur mangkala, wandur mangkala, itu lebih bagus lagi. Dengarkan apa yang diucapkan dan perhatikanlah siapa yang mengucapkan.
Kalau ulama menyeru kemungkaran, menyeru ma'ruf, mencegah kemungkaran, itu efektif karena dia sendiri sanggup menjaganya. Mamanya kita tanya burung maksiat, tak cegah maksiat, tidak efektif. Walaupun tetap wajib kita cegah. Saya kira demikian. Mungkin ada yang lain. Kalau tidak, kita lanjut ya. Baik. Jadi hadis ini belum selesai tadi. Fa illam yastati, kalau kamu tidak sanggup mencegah dengan lidahmu, dengan tulisanmu ya, dengan dakwahmu, dengan bicaramu, dengan komenmu misalnya, fa biqalbi, maka lakukanlah dengan hatimu. Wadzalika, namun jika kita mencegah dengan hati juga disebut sebagai pencegah, tapi adaful iman, level kita level bawah, ranking keleh, ranking phone dengan kekuasaan, ranking kedua dengan lidah, ranking keleh dengan hati. Fa'ala hadza yakunu ma'nal ayat, berdasarkan penjelasan ini maka makna ayat di atas yang kita baca itu, kunu ummatan da'atan ilal khairi, intinya adalah jadilah anda semua sebagai umat, sebagai kelompok manusia yang menyeru ilal khairi, amirina bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Jadi kan menyebutnya sebagai pemerintah. Kalau kita sebagai pejabat, banyak peluang dapat pahala karena bisa menyeru kepada yang ma'ruf dengan seruan-seruan. Semoga dimanfaatkan dengan baik. Jadi baik sampai tak kelih tanya, nyo kebetulan tengah gop iku nyo hana tengah pegat. Nyo tak preh draw tiku, tai draw tiku hana tidak pegat. Mesti tak pegat karena kita sudah dapat peluang. Jadi jangan seperti orang miskin yang bercita-cita tetapi dia menggagalkan cita-citanya. Puji hananum sedekah, puji jauh. Yang ke adik mengkaya nah kupah sedekah. Pas kaya, hana dia kaya, rupanya bukan dekat dengan masjid, malah dia jauh dengan masjid. Ya semoga ya kalau kita diberi Allah kemudahan itu untuk fasilitas ke masjid. Bet sampai dia tanya lagi, hana dudung masjid ke? Puk saud. Mereka ni lewat staff nak jadi pimpinan. Jadi baik menggunakan apa yang diberikan Allah justru untuk jauh dari tempat ibadat. Habis? Ya. Jadi demikian sementara ayat ini insyaallah kita tuntaskan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat dan jika ada kekeliruan untuk diluruskan oleh guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi ma'ab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.